guys, apa kabar? Kembali lagi sama gue Niko Jonathan, dan di video ini gue akan bahas first impression gue tentang Daihatsu Ayla 1000X Matic yang gue pakai keluar kota. Gimana rasa berkendaranya? Simak videonya ya. Guys, ini bagian depan mobil gue. Sekarang kita ke bagian samping dulu ya. Gue kasih lihat gimana kondisi mobilnya. Benar-benar masih grass. Dan bagian belakangnya yang tadi seperti di pembukaan videonya, bagian belakangnya ini mobil tahun 2022, baru dipakai dari bulan Februari, dan ini pertama kalinya gue bawa mobil ini buat perjalanan ke Jawa Tengah. So waktu itu gue berangkat dari Bandung, kilometernya masih 839 kalau nggak salah, dan sekarang setelah di Jawa Tengah kilometernya jadi 1129 km, sorry. Itu jadi cukup jauh dan sama pemakaian cukup memuaskan, meskipun ada beberapa hal yang bikin gua cukup kaget setelah pertama kali gua nyoba mobil Matic, karena sebelumnya gua pakai mobil manual. By the way, ini transmisi Maticnya 4 speed otomatis gear ya, bukan CVT, torque converter biasa. Dan ya beginilah kondisi interior mobilnya. Kalau kalian penasaran, mungkin gak ada fitur yang macam-macam ya. Sun visor juga nggak ada cerminnya, lampunya standar buat on off, sama buat kalau pintunya dibuka dia nyala. Untuk sun visor sisi driver juga biasa, ini nggak ada cerminnya, nggak ada card holdernya, jadi sederhana banget. Untuk dashboardnya mungkin bahas dulu dari sisi sini ya. Dari sisi driver bagian kanan ya, ada indikator alarm. Ini nyala kalau misalnya nanti pintunya dikunci, dia bakal kedip-kedip gitu. Di sini ada pengatur electric mirror, ini buat nyimpan koin atau mungkin menaruh kartu di sini bisa ya. Untuk setirnya nggak ada airbag guys, mobil modern tanpa airbag. Ini apalagi pengatur ini ya, audio steering switch di sini nggak ada. Dan untuk audionya sendiri cuman double din gini, biasa banget. Ini ada kisi AC. Pengaturan AC-nya cuman ada speed fan aja, sama buat ngatur tingkat kedinginannya. Belum ada heater, nggak ada fitur yang macam-macam. Namanya juga LCDC, dan di sini cuman ada knob open close air. Ini transmisinya tadi, dan di sini juga nggak ada airbag, jadi nggak ada airbag sama sekali di mobil ini. Ini ada glove boxnya. Dan untuk door trimnya, kalau kalian mungkin penasaran dan mungkin lagi pengen memburu mobil ini ya, untuk door trimnya polos banget, tapi seenggaknya udah ada cup holdernya. Dan di sisi sini lumayan luas, bisa buat nyelipin apa, mungkin kertas atau ya apapun. Dan untuk hand grip, mobil ini cuma punya satu hand grip, bener-bener satu di sisi penumpang kiri bagian depan. Di belakang sama sekali nggak ada. Di sisi driver umum ya, di sini nggak ada, tapi yang itu belakang juga bener-bener nggak ada, jadi cuma bener-bener satu di kiri depan tuh. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Dan di bagian belakang cukup lega untuk ukuran mobil kecil. Ntar gue tutupin dulu. Seperti yang kalian lihat, ini settingan kursinya papa gua, tingginya 172 cm dan tinggi gua 170 cm. Kalau gue duduk di belakang masih ada space yang cukup lega. Oke, ini kabin belakangnya. Untuk door trimnya tetap udah power window ya, jadi udah nggak standar banget. Udah ada cup holder juga di situ, speaker ada 4, jadi untuk urusan audio dan kelengkapan standar mobil ini udah cukup ya. Udah ada headrest juga, karena untuk mobil-mobil LCGC masih ada yang belum punya headrest di jok belakang. Untuk seat belt ditutup cover ya, ini jadi rapi. Untuk seat belt 4 titik kecuali yang di tengah. Seat belt maksud saya 3 titik kecuali yang di tengah 2 titik. Dan beginilah interior Daihatsu Ayla tipe X 1000 cc. Ini untuk
bagian depannya ya saya syuting dari belakang biar jelas ya, kita lihat. Dan untuk bagasi coba kita lihat dulu dari dalamnya. Kalau dari dalam ini lumayan lega lah untuk membawa barang perluan untuk beberapa hari nginep, itu lebih dari cukup. Dan enaknya Daihatsu tuh dia ngasih cargo net kayak gini. Ini juga bisa kayak dimasukin barang gitu, jadi barangnya bisa kayak bener-bener dijepit sama jaring-jaring ini. Dan ini udah ada wiper belakang, semuanya udah lengkap untuk ukuran mobil dengan harga nggak nyampe 150 juta. Oke, so ini dia reviewnya dan kita akan lanjut ke bagian impresinya mengendarai mobil ini, pendapat gue tentang mobil ini. Oke guys, sekarang gue bakal kasih tahu kalian driving impression mobil ini, apa yang gue rasain kemarin saat gue coba nyetir mobil ini di perjalanan ke Jawa Tengah gantian sama papa. Hal yang pertama gue rasain adalah gue kaget karena mobil ini cukup lemot. Mungkin bukan mesin yang lemot, tapi karena transmisinya. Transmisi Matic yang jujur aja lemot, karena dulu gue pakai mobil manual. Gue pernah pakai mobil manual, nyalip perjalanan ke Jawa Tengah gitu ya, nyalip terutama mobil-mobil gede kayak truk gitu. Itu pakai mobil manual pede gitu nyalipnya. Pakai mobil ini tuh kayak aduh kekejar gak ya, karena kan ada yang dari arah berlawanan juga mobil masuk jalur gitu ya. Cukup menegangkan pakai mobil ini, jadi nggak bisa dadakan. Bahkan yang cukup bikin gregetan adalah biasanya kita pakai mobil Matic kan posisi tuas transmisinya di D terus, nggak usah dipindah-pindah kecuali nanjak banget pindah ke gear low atau gigi 1 gitu ya. Tapi di mobil ini tuh kalau mau nyalip biar tenaganya keluar, kadang mesti digeser tuas transmisinya ke gigi 3 gitu. Atau enggak kalau misalnya bener-bener males pindah ya mesti digas nih, nggak ada tenaganya, lepas gas terus dijejak aja gitu pedal gasnya, baru dia mau turun gearnya. Jadi jujur aja transmisinya itu lemot. So yang tadi gue bilang adalah biasanya kita kalau nyetir ini kan di D terus nih tuas transmisinya. Nah kalau mau nyalip pakai mobil ini tuh mesti situasinya digeser ke gigi 3 gitu. Atau bahkan kalau nyalip truk-truk besar gitu ya di jalan yang nanjak gitu, mesti digeser sampai gigi 2. Dan itu annoying banget jujur aja, karena jadi kayak ribet aja gitu. Dan untuk kalian, just for your information guys, karena mobil ini adalah mobil CGC, mobil ini nggak punya gear 1 atau gear low, jadi yang paling lownya itu 2. Kata mekanik Daihatsu ke tempat gua servis resmi mobil ini, katanya itu buat mangkas biaya produksi. Jadi ya begitulah all about transmisi mobil ini. Gue kepanasan di dalam mobil dan gue udah di luar mobil. So jadi apa kesimpulannya tentang mobil ini? Kalau kalian lagi ngincer Ayla yang Matic 1000, mobil ini cukup irit di dalam kota, tapi untuk pakai berapa gue belum ngukur. Gue cuma tahu average-nya ada di odometer itu maksimal 14,8 ya kalau nggak salah. Dengan gaya pemakaian gue sendiri tentunya beda-beda untuk tiap orang. Dan untuk perjalanan keluar kota enak apa enggak tergantung. Kalau kalian sabar ya enak, kalau doyan ngebut-ngebutan ya kurang enak. So mungkin itu aja first impression tentang mobil gua. Kalau kalian suka dengan mobil dengan video ini maksudnya, jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.